Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kesia Bonenehu, NIM 24012029. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan dan Gedung. Dan pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi teknologi beton, yaitu Green and Sustainable Concrete. Lebih tepatnya tentang beton ramah lingkungan, yaitu Green Concrete, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ilya Rumbayan, STMN. Motivasi dalam membuat presentasi ini yaitu yang pertama, kepedulian terhadap isu lingkungan. Industri semen merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 8% dari total emisi global. Hal ini berarti setiap pembangunan gedung, jembatan, atau jalan yang kita lakukan memiliki dampak langsung terhadap perubahan iklim. Kami merasa penting untuk mencari alternatif material konstruksi yang bisa membantu mengurangi dampak tersebut. Yang kedua yaitu potensi besar di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber limbah industri seperti fly ash dari PLTU, abu sekam padi dari sektor pertanian, serta limbah kaca dan beton bekas yang dapat diolah kembali. Hal ini membuka peluang besar untuk mengembangkan beton inovatif berbasis bahan lokal yang murah, kuat, dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu relevan dengan dunia teknik sipil masa kini. Sebagai mahasiswa teknik sipil, saya menyadari bahwa tantangan masa depan tidak hanya membangun struktur, tetapi juga bagaimana membangun tanpa merusak alam. Dengan mempelajari Green Concrete, kami belajar untuk berpikir inovatif, ilmiah, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Definisi dan prinsip dasar. Beton ramah lingkungan atau Green Concrete adalah beton yang diproduksi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mendapatkan kekuatan dan daya tahan yang tinggi, tetapi juga untuk mengurangi jejak karbon dari proses produksinya. Pada beton konvensional, semen Portland atau Ordinary Portland Cement atau OPC adalah bahan utama pengikat. Namun, proses pembakaran batu kapur untuk menghasilkan semen ini melepaskan sekitar 0,9 karbon dioksida untuk setiap ton semen yang diproduksi. Industri semen sendiri menyumbang 8% dari total emisi karbon dunia, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar pemanasan global. Green Concrete dikembangkan dengan mengganti sebagian semen Portland dengan bahan pozolan atau limbah industri yang masih memiliki sifat pengikat seperti fly ash, ground granulate blast furnace slag atau GGBS, silica foam, abu sekam padi, agregat daur ulang, dan limbah kaca halus. Prinsip utama Green Concrete adalah yang pertama reduce, reuse, recycle, dan replace. Masalah yang ingin diselesaikan oleh teknologi ini yaitu yang pertama, emisi karbon dioksida tinggi dari industri semen. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam non-renewable seperti pasir dan batu kali. Yang ketiga, peningkatan volume limbah industri yang tidak terkelola. Yang keempat, kebutuhan akan material konstruksi yang tahan lama dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan masif di negara berkembang termasuk Indonesia. Contoh penerapan nyata di dunia konstruksi untuk tingkat global yaitu yang pertama geopolymer concrete. Contoh, Australia dan Eropa yang menggunakan beton tanpa semen Portland atau 0% Portland semen dengan basis fly ash atau slag untuk struktur non-struktural dan struktural tertentu, menawarkan durabilitas unggul. Penggunaan recycled concrete aggregate atau RCA. Kasus di Belanda atau Jepang, di mana RCA secara rutin digunakan sebagai agregat kasar untuk jalan dan struktur. Dan untuk tingkat nasional, untuk penggunaan fly ash sebagai SCM telah mulai diwajibkan atau distandarkan pada beberapa proyek infrastruktur besar, misalnya Jembatan Suramadu dan beberapa proyek jalan tol.
untuk peningkatan durabilitas dan efisiensi biaya. Yang kedua yaitu penelitian di berbagai universitas tentang potensi abu sekam padi atau rice husk ash atau RHA dan metakaolin lokal sebagai bahan pozolan alternatif. Selanjutnya yaitu proyek green building yang bersertifikasi Greenship atau GBCI seringkali menuntut penggunaan beton rendah karbon. Data atau hasil studi. 1. Pengurangan jejak karbon emisi CO2 atau karbon dioksida. Penelitian oleh Hebert et al. 2010 dalam Journal of Cleaner Production menunjukkan bahwa substitusi 30% hingga 50% semen Portland dengan fly ash atau ground granulate blast furnace slag atau GGBS secara konsisten dapat mengurangi jejak karbon beton sebesar 20% hingga 40% per meter kubik beton. Yang kedua yaitu kinerja kekuatan mekanik. Penelitian oleh Malhotra 2002 menegaskan bahwa meskipun kekuatan awal atau 7 hari mungkin lebih rendah karena laju hidrasi HCM yang lebih lambat, kekuatan akhir atau 28 atau 90 hari beton green concrete seringkali setara atau bahkan melebihi beton konvensional selama curing dilakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu peningkatan durabilitas atau ketahanan kimiawi. Studi oleh Sajuan et al. 2015 dalam Construction and Building Materials menyoroti bahwa penggunaan SCM meningkatkan ketahanan beton terhadap serangan kimia. Kinerja kunci, beton dengan substitusi SCM yang memadai, terutama GGBS dan silicium, menunjukkan penurunan permeabilitas atau resistensi terhadap penetrasi ion klorida dan sulfat yang signifikan. Data klorida, penelitian di lingkungan maritim menunjukkan bahwa koefisien difusi klorida pada beton green concrete dapat menurun hingga 50 sampai pada 70% dibandingkan beton konvensional, menjadikannya pilihan unggul untuk struktur di Indonesia yang rentan terhadap korosi akibat iklim. Keunggulan dan tantangan di konteks Indonesia. Keunggulan, 1. Ketersediaan bahan alternatif melimpah. Indonesia memiliki ratusan PLTU yang menghasilkan fly ash dan bottom ash. Yang kedua, ramah biaya. Limbah industri lebih murah daripada semen OPC. Yang ketiga, mendukung program pemerintah seperti Green Building dan Net Zero Emission 2060. Kinerja yang keempat yaitu kinerja teknis baik, lebih tahan korosi, suhu tinggi dan retak rambut. Untuk tantangan, standar nasional atau SNI untuk beton hijau belum spesifik. Dan yang kedua, keterbatasan fasilitas pengolahan limbah. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan pelatihan pekerja lapangan. Dan yang keempat, keseragaman kualitas material limbah antar daerah, ketidakseragaman kualitas material limbah antar daerah, dan yang terakhir, kurangnya dukungan kebijakan fisikal dan intensif bagi produsen beton hijau. Ide pengembangan atau adaptasi lokal teknologi beton ramah lingkungan. Yang pertama, inovasi material atau dual SCBN strategi, mengembangkan campuran beton yang memanfaatkan dua sumber limbah lokal, misalnya kombinasi fly ash dari PLTU dan abu sekam padi dari pertanian, untuk mencapai sinergi sifat material dan meningkatkan kinerja di iklim tropis. Yang kedua, inovasi proses atau modular green concrete, mengembangkan sistem produksi beton podcast atau modular dengan green concrete yang diproduksi di pabrik terpusat untuk mengontrol kualitas baru kemudian dikirim ke lokasi proyek atau memecahkan masalah logistik SCM. Dan yang terakhir yaitu digitalisasi rantai pasok dengan menciptakan platform supply chain management atau SCM berbasis IoT untuk melacak dan memverifikasi kualitas dan kuantitas limbah industri yang akan digunakan sebagai bahan
baku memastikan konsistensi. Integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis. Tingginya suhu dan kelembapan di Indonesia rentan terhadap korosi tulangan atau carbonation dan retak plastis. Solusi inovatif, peningkatan densitas HEM, terutama silika, foam, dan fly ash yang halus, dapat menghasilkan beton yang lebih padat, meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi klorida dan CO atau carbonation, sangat cocok untuk iklim Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan agregat ringan lokal, yaitu dengan mengintegrasikan agregat ringan buatan dari tanah liat yang diperluas atau abu batu bara yang mengurangi beban struktur, cocok untuk daerah rawan gempa. Dan yang terakhir, pengembangan self-curing green concrete, menggunakan aditif lokal, misalnya polimer yang sensitif terhadap air, yang dapat mengurangi kebutuhan curing air secara ekstensif, mengatasi tantangan curing di lokasi proyek dengan sumber daya air terbatas atau pengawasan minim. Kesimpulan, beton ramah lingkungan bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan masa depan. Melalui inovasi material seperti fly ash, slag, dan abu sekam padi, kita dapat menciptakan beton yang kuat, efisien, dan berdampak positif terhadap lingkungan. Teknologi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pelopor sustainable construction di kawasan Asia Tenggara. Pesan reflektif, sebagai mahasiswa teknik sipil, kita tidak hanya membangun struktur, tetapi juga masa depan. Memahami teknologi beton ramah lingkungan berarti memahami bagaimana membangun dunia yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.